Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini adalah raihlah kebahagiaanmu. Kira-kira kebahagiaan bagaimana dan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk meraih kebahagiaan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. Dan maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, kita lihat untukmu Scorpio. Untuk meraih kebahagiaanmu, apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu? Wah, Scorpio. Scorpio, ingat ya, kamu itu jangan terlalu boros, jangan terlalu gaya hidupnya up. Si A punya mobil, kamu juga ingin punya mobil. Si A pergi ke Bali, kamu juga ingin ke Bali. Si B ingin beli rumah, kamu juga mau ingin punya rumah. No, jangan ikut-ikut gaya hidup orang. Ini terkadang kamu tidak bahagia. Karena apa? Ikut gaya hidup orang. Padahal mungkin gaya hidupmu cuman ya pakai baju seadanya, tapi karena kamu merasa bahwa ini saya nanti dilihat nih dari circle saya ini orang-orang nggak mampu, ya sudah saya harus pakai baju yang bermerek, padahal bermerek belum tentu nyaman buat kamu. Ini contoh ya. Karena saya lihat di sini kamu harus bergaya hidup kelas mewah supaya kamu dilihat. Padahal sebenarnya semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa mencari kebahagiaan, carilah kenyamanan, bukan cari merek. Ya. Jadi berikan kualitas dirimu yang baik, bukan karena hartamu. Ya siapa sih yang tidak mempunyai harta, tapi ingat kalau kamu membiasakan untuk bisa memberikan orang itu nyaman karena hartamu, ya mereka akan datang itu karena hartamu, bukan karena dirimu, bukan karena dia membutuhkan kamu, tetapi membutuhkan uangmu. Ini contoh. Dan juga kalau seandainya mereka sanjung-sanjung kamu ya, kamu langsung ayo traktir ya. Langsung kamu traktir. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih up, lebih enjoy, lebih happy ya, gaya hidup diturunin aja. Karena orang-orang yang tahu bahwa kamu itu orang kaya, orang mampu ya, dia datang hanya untuk karena membutuhkan uangmu, membutuhkan tenagamu, membutuhkan apa yang kamu punya, bukan dirimu. Begitupun dalam percintaan. Saya harus punya mobil supaya cewek-cewek datang, supaya cowok-cowok juga datang. Saya harus cantik, seksi biar cowok datang. Ya pada saat kamu sudah gemuk nanti, ya mereka sudah tidak mau. Kenapa? Mereka mau casing kamu, mau body kamu. Orientasinya kan seperti gitu. Karena apa? Kamu menjual bodymu. Saya mau harus ke gym supaya tubuh saya atletis, tubuh saya seksi. Ya orang datang karena keseksianmu. Ataupun mungkin saya harus punya mobil. Ya supaya pasangan saya ada cewek-cewek gitu. Ya memang sekarang kamu mendapatkan mobil dan banyak yang datang, tapi pada saat seiring usia ada mobil keluaran terbaru, dia akan pergi mencari orang-orang yang mempunyai mobil keluaran terbaru, di mana mungkin mobil kamu sudah jadul. Ya baru kamu menangis, aduh kenapa ya saya sudah baik baru mereka ini, karena kamu kan kasih mobil, dia mau mendapatkan mobil baru, mobil yang lux, mobil yang up, bukan dirimu, bukan jiwamu. Nah ini hati-hati ya. Jadi kalau untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, ya lihat tadi pada dirimu, bukan ke orang lain. Di sini kamu mau mendapatkan kebahagiaan dari orang lain, dari pujian dari orang lain, pengakuan dari orang lain, sanjungan dari orang lain. No, ngapain? Kalau palsu semua. Ya. Four of Pentacles. Nah ini, ada yang mau hanya uangmu, pinjam-pinjam uang.
ya. Ataupun mungkin kamu malah berhutang untuk gaya hidup, kartu kredit, hutang kartu kredit banyak, diteror-teror sana sini ya untuk penagihan, bingung, itu nggak akan bahagia tuh. Makanya tadi saya bilang turunkan gaya hidup supaya jangan banyak hutang, jangan banyak tagihan, ya. Harus lebih enjoy, lebih happy, lebih santai, nikmati hidup. Lebih enjoy, lebih santai menikmati hidup kayak gimana, Kak? Ya sudah, apa adanya. Bukan memaksakan diri. Kalau hari ini kita makan nasi dan sayur, ya syukur. Oh, tiba-tiba besok kita makan nasi dan daging, menunya daging, ya nggak apa-apa. Disyukuri juga. Ataupun mungkin kita cuma makan nasi putih, ya bagaimana supaya nasi cuma ada nasi, ya mungkin dengan rica aja, dengan garam kamu bikin nasi, olah nasi itu menjadi nasi goreng yang nikmat, enak kan, bisa itu enjoy walaupun cuma nasi doang, tapi kamu olah dengan nikmat, dengan penuh rasa, akhirnya nasi goreng itu tercipta, nasi putih itu bisa diciptakan kamu ya menjadi nasi goreng yang enak. Bukan malah cuma dapat nasi putih, nggak enak, nggak ada rasa. Tapi harus bagaimana caranya supaya nasi putih itu kamu olah untuk bisa menjadi nasi, sesuatu yang bernilai lebih gitu. Begitupun dalam hidupmu. Bukan kamu mencari si A, si B, si C untuk datang dalam hidupmu untuk membahagiakan kamu. No, tapi buatlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Wow, Three of Pentacles. Harus tenang, damai. Ya, nyamankan dirimu. Kamu tuh kadang-kadang takut, gegabah, terus bingung. Ya, cemas. Jangan dong. Ngapain kamu cemas-cemas? Ngapain kamu takut? Ada semesta, ada Tuhan melindungimu. Kenapa kamu harus takut akan hari esok? Kamu lakukan itu hari ini saja, yang kamu pikirkan hari ini saja, yang besok baru dipikirkan. Kamu terkadang sudah berpikir sampai 2-3 tahun ke depan, yang mana belum tentu itu terjadi loh. Makanya saya bilang, kebanyakan orang-orang terhipnotis atau terkontaminasi karena berita-berita buruk. Kamu itu gak usah terlalu banyak mendengarkan berita-berita buruk, ya. Ujung-ujungnya nanti hidupmu menjadi buruk. Karena apa? Pikiran kamu dari berita-berita itu, ya. Ataupun pendapat orang, penilaian orang, biarin aja dia menilai kamu jelek, buruk, ya. Dari situ kamu tahu, oh ternyata saya buruk di mata mereka tuh. Apa benar? Berkaca. Kalau benar, introspeksi. Kalau tidak, ya nggak usah digubris. Kamu harus bisa memberikan versi terbaikmu supaya orang-orang di sana tahu bahwa oh ternyata penilaian dia itu salah. Membuktikan gitu. Bukan malah mereka jelek-jelekan saya benci sama mereka. Awas ya, saya akan balas kamu. Ngapain balas? Dan ini banyak terjadi di Scorpio yang ingin balas membalas, malah mendoakan yang jelek-jelek. Ada beberapa yang saya lihat di sini pakai ilmu-ilmu ya untuk bisa membuat orang itu marah ataupun yang disakiti. Ada yang pakai membalas pakai bantuan orang pintar untuk menyakiti orang lain. Saya lihat seperti gitu. Padahal seharusnya ngapain kamu balas? Seharusnya itu kamu membalas orang yang berbuat baik padamu. Bukan kamu membalas kejahatan orang lain. Itu kamu dapat karma loh. Kamu pergi dukun-dukun atau apa ya, itu karma kamu ke depan ada loh. Makanya di sini kita tuh ada karma, harus ada 2 karma baik, karma buruk. Dimana kamu memberikan kejahatan pada orang lain, sama saja kamu akan menabur kejahatan untuk dirimu di masa depan. Begitupun kebaikan, kamu memberikan kebaikan kepada orang lain hari ini, ke depan kamu akan menerima kebaikan ataupun kelimpahan di hari esok. Kita nggak usah terlalu balas-membalas, ya. Maksudnya keburukan. Kalau kamu membalas ya kebaikan orang yang pernah baik padamu, itu yang dibalas loh. Kalau untuk yang negatif, biarkan, izinkan semesta yang menegur mereka. Kamu nggak punya ranah di situ. Ranahmu cuma memperbaiki diri. Kalau kamu yang turun tangan untuk membalas, ya membalas kejahatan, ya siap-siap saja hidupmu juga ke depan akan seperti gitu. Bahkan mungkin lebih terpuruk. Karena ingat, pembalasan semesta itu ya, ataupun teguran semesta itu kadang-kadang lebih kejam daripada pikiranmu atau pembalasan dari manusia. Jadi hati-hati. Tuh, King of Cups, semesta mau ajak kamu untuk bisa lebih bijaksana. Ya, dalam berucap, bertindak, berpikir. Jangan asal ngerocos atau melihat orang itu dari sisi negatif. Terkadang kamu melihat orang dari sisi negatif. Macam contoh, dia ini cuman dia ini orang toksik, ini contoh ya. Kamu lihat ini orang toksik, tapi kamu bermain juga dengan orang toksik itu. Padahal kamu udah berpikir bahwa ini orang toksik nih.
Tapi pada saat dia sanjung-sanjung kamu, kamu juga terima. Bahkan malah tersanjung dengan sanjungan orang toksik. Nah ini hati-hati, kamu sudah tahu orang ini toksik, ya jangan dekat-dekat. Kebanyakan kamu malah mendekati mereka. Ya, Nine of Cups di sini ya. Ada semesta mau sampaikan, tentukan tujuanmu, apa yang kamu inginkan. Tentukan kebahagiaanmu. Kamu harus bisa mengenal dirimu dulu. Oh, saya ingin makan. Saya senangnya traveling atau apa ya kalau dibilang Scorpio itu sukanya contohnya makan-makan atau jalan-jalan. Ya sudah, kamu jalan-jalan, makan-makan. Tentukan tujuanmu di mana, lakukan untuk bisa menunjukkan kebahagiaan. Jangan kamu berpikir saya makan-makan terus nanti habis itu uangku habis. Ya sudah, kalau uangmu habis ya uangmu nanti habis. Tetapi kalau kamu berpikir bahwa saya ingin makan, saya makan enak, saya pergi jalan-jalan, terus uang yang saya keluarkan ini 10 juta habis. Ya nantilah, gampang, nanti pasti balik kok. Gitu. Jangan berpikir aduh 10 juta, wah sangat disayangkan ya. Mendingan saya tinggal saja di rumah, uangku masih ada 10 juta. Rugi. Bukan berarti saya suruh kamu boros ya, tetapi selama kamu bahagia, lakukanlah itu. Kecuali kalau kamu memang merasa bahwa saya kayaknya nggak bahagia kalau saya keluarkan uang 10 juta kayak ya sudah, kalau gitu jangan pergi. Kalau dari awal ya, jangan sampai kamu sudah lakukan baru kamu menyesal. Nah itu bahaya, uangmu nggak akan balik, kamu sudah rugi double-double. Sudah rugi tidak berbahagia, rugi duit nggak kembali lagi. Kenapa? Karena ada energi penyesalan. Makanya sebelum kamu keluarkan uang itu, kamu berpikir dulu, saya bahagia tidak mengeluarkan ini. Terkadang macam contoh kamu ke salon, tiba-tiba saya ingin mempercantik diri tapi kok kayak macam letih lesu ya, nggak nyaman ya, mendingan saya di rumah aja tadi. Nah itu berarti kan ada energi ketidaksyukuran, ngeluh. Makanya kamu juga lihat orang-orangnya, salon mana yang bagus, pelayanan mana bagus. Sama dengan kita bersedekah lihat-lihat juga orang mana yang kamu bantu. Jangan sampai kamu menyesal, aduh saya sudah bantu dia tapi ternyata ada orang yang masih lebih membutuhkan daripada dia yang harus saya bantu, ternyata saya salah kasih. Nah ini hati-hati ya. Oke, berikutnya di sini kita lihat ada Backgammon ya. Jangan makan puji. Jangan dipuji sedikit langsung kamu langsung ya begitu besar kepala ya. Ingat, orang-orang toksik banyak di sekeliling kita yang bersilat lidah. Hati-hati. Oke, berikutnya di sini ada Knight of Wands. Wah, di sini harus bisa apa ya kalau dibilang kalau mau dibilang nih, lakukan apa yang kamu inginkan gitu, yang membuat kamu happy, yang membuat kamu nyaman. Move on aja. Terkadang kamu tuh nggak move on, jadi hidupmu nggak berubah. Kalau hari ini kamu merasa bahwa kok hari ini kok saya punya rezeki kok nggak dari kemarin-kemarin kok nggak berubah ya, oh berarti ada yang salah, diperbaiki. Ya, perbaiki. Terkadang kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan tuh sudah benar, padahal itu salah. Ibaratkan gini, kamu udah tahu, saya kok masuk di jurang yang sama ya. Oh ternyata salah, jalur saya salah, saya harus jalur sana supaya jangan masuk, kalau lewat jalur sini nanti ada jurang. Harus tahu gitu, jangan masuk di dalam jurang yang sama. Ini sama kamu, macam contoh percintaan, kamu masih menabur kekecewaan, amarah, pokoknya emosi, rasa benci. Wah ngapain? Besok-besok kamu akan mendapatkan orang-orang yang menyakiti kamu terus. Kenapa? Kamu di vibrasi bawah. Jadi contohnya berulang terus keadaan kamu dalam percintaan, putus nyambung, ya berarti ada yang salah pada dirimu. Benahi dulu dirimu. Jangan malah menyalahkan si A, si B, si C, mereka semua tuh sama. Laki-laki itu semua sama, atau wanita itu semua sama. Ya, nggak ada yang sama, itu dari vibrasimu. Makanya mereka melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena kamu yang minta. Contohnya, kamu ada di vibrasi bawah, berarti orang-orang yang datang menyakitimu tuh hanya orang-orang yang datang ke dalam hidupmu tuh hanya untuk persinggahan, ataupun mungkin memanfaatkan atau apa, karena vibrasi bawah. Yang mana kamu mungkin kecewa pada mantanmu, akhirnya orang baru itu juga melakukan hal yang sama seperti mantanmu pernah melakukan dulu. Kenapa? Kamu menarik orang-orang yang sama. Tetapi kalau pola pikirmu berubah, kamu akan mendapatkan orang baik, happy, kaya, cantik, ganteng, itu yang akan datang. Kenapa? Kamu menariknya dengan apa? Dengan rasa, dengan jiwa. Makanya orang biasa bilang kan, ya kamu itu bisa menipu manusia dengan mulutmu, tetapi ingat ya, jiwamu tidak bisa menipu Tuhan. Ya, jadi berbahagialah supaya Tuhan memberikan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya dalam hidupmu. Tapi kalau kamu kecewa, rasa amarah, benci, ya sudah, nanti yang datang kecewa, kebencian, itu akan datang terus. Jadi hidupmu nggak akan bahagia terus. Hidupmu akan malah dipenuhi dengan malapetaka, emosi, dan sakit hati. Ya, sesuai tema kita, raihlah kebahagiaan ya dari dirimu dulu. Jangan mengharapkan si A, si B.
Si A si B datang membawa kebahagiaan, berarti itu bonus. Tetapi ingat, kamu tidak boleh mengharapkannya. Kenapa? Karena kalau pada saat mereka tidak memberikan, kamu kecewa. Nah, itu hati-hati. Akhirnya tidak ada energi kesyukuran. Menyalahkan diri sendiri, bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Nah, ini hati-hati. Ya, apalagi kalau kamu menyalahkan Tuhan, wah repot ya. Tuhan memberikan apa yang kamu minta kok. Kamu malah menyalahkan semesta ya. Nine of Cups. Ya. Nggak usah terlalu menyesali apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Itu tadi saya bilang ya, energi pemaafan. Apa yang sudah terjadi di masa lalu biarlah berlalu. Ingat apa yang kita terjadi, ambil hikmahnya. Semua baik dan manisnya, buruk baiknya itu semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah baik. Kenapa? Karena ada hikmah di balik itu. Kenapa saya bilang baik walaupun buruk? Ya ada hikmah. Terkadang orang itu tidak berpikir dari pembelajaran itu, ada pembelajaran yang kita dapatkan gitu. Tapi terkadang itu saya begini, saya begitu ya. Bagaimana mau berubah kalau nggak mau belajar? Karena merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat. Yang lain salah, padahal dirinya itu salah, harus dirubah, tapi nggak mau berubah. Ya sudah, hidupmu begitu-begitu aja. Nah itu ya, harus tingkat kesadaran kamu up. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri, jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ya, tetapi harus bisa lebih move on. Ya, kita tidak bisa menyalahkan masa lalu, biarlah berlalu. Kita harus bisa meraih masa depan dengan impian baru. Jangan kamu menyalahkan untuk dirimu untuk masalah. Ya masa lalu sudah, biarlah berlalu. Gak bisa kita mau bilang itu tuh menjadi baik lagi, gak bisa. Apa yang sudah terjadi itu terjadi, gak bisa. Sekarang kita benahi masa depan kita supaya jangan terjadi lagi seperti masa lalu itu. Nah ya, berikutnya tuh, strike, cinta kasih dengan sesama, tulus. Kayak saya sudah bahagiakan mereka, tapi mereka tidak membahagiakan saya. Sudah, biarin aja, mereka punya karma ke depan. Kamu benahi dirimu, ke depan pasti kamu akan mendapatkan orang-orang baik, orang-orang yang tulus padamu. Jangan pernah menyesali. Saya sudah korban banyak Kak, saya sudah membuat dia bahagia, belikan ini, belikan itu, tapi saya dirugikan. Itu bisa balik. Sekarang kamu menerimanya tidak? Mau menerima keadaanmu dulu. Untuk bisa mendapatkan apa yang kamu punya itu, sesuatu yang apa yang kamu sudah berikan itu pasti akan balik. Ya, dimana kamu harus bisa menerima keadaan kamu dulu saat ini, harus berbahagia. Intinya berbahagia, energi kesyukuran itu akan memberikan kelimpahan dan akan membuat balik apa yang pernah hilang dalam dirimu. Ingat ya, rezeki kita itu gak akan tertukar, dan apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Kalau itu milikmu, kalau bukan ya dia akan pergi. Jadi gak usah terlalu pusing ya. Terkadang kamu tuh pusing ya, saya sudah rugi banyak, biarin aja rugi, akan kembali kalau memang itu milikmu ya. Tuh, nggak usah terlalu banyak pikir, kamu tuh berpikir terlalu panjang ya. Orang aja berpikir barusan A B, kamu sudah sampai Z, bahkan diulang lagi sampai Z, mungkin sudah 3 kali 4 kali. Ngapain? Pikir aja yang saat ini, besok ya lusa itu pikirkan besok lusa ya, tahun depan ya pikirkan tahun depan. Kamu tuh sudah berpikir 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, saya harus berinvestasi, saya harus punya ini, saya harus punya itu. Ujung-ujungnya kamu dikasih rumahnya nggak dipakai, rusak karena tidak dipakai. Atau beli mobil hanya dimuseumkan, di garasi, nggak dipakai. Habis itu apa? Pengeluarannya banyak, biaya perawatan, bensin ya, pajak. Ujung-ujungnya kamu ngeluh lagi, padahal sudah diberikan apa yang kamu mau. Nah ini ya, jadi nggak usah terlalu pusing. Kalau memang kamu mau yang terbaik, kalau kamu mau dan semesta belum memberikan, berarti itu belum waktunya gitu. Karena rezeki kamu itu akan diberikan pada saat waktu dan saat yang tepat. Jadi jangan iri pada si A si B yang sudah mempunyai, karena waktunya dia, itu waktu dia. Waktu kamu beda. Ya. Jadi mungkin hari ini kamu belum punya rezeki, ingat besok kamu punya. Yang mana sekarang kondisi orang si A yang punya rezeki hari ini, oh berarti besok ya saya punya rezeki. Rezeki kamu nggak akan tertukar. Ini cuman berbicara masalah waktu. Makanya sabar. Gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk kamu ya, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dari dalam dirimu dulu yang dibenahi. Bukan kamu meminta si A si B si C untuk datang membahagiakanmu. Ya. Jadi pola pikir ya,
dan hatimu harus bersih, harus mau memantaskan diri untuk menerima berkat semesta, mau menerima kelimpahan, mau menerima apa yang sudah terjadi, mau menerima keadaan kamu saat ini dulu, supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Buang semua amarah, dendam, kekecewaan, dan mau menerima keberkatan, kelimpahan, kebahagiaan dalam dirimu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.